Selamat pagi Bapak dosen dan rekan sekalian. Kembali lagi bertemu pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Iketut Sunarwijaya, SE, MSI. Di sini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai hukum permintaan dan penawaran. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun anggota dari kelompok 3, yang pertama yaitu Gusti Ayu Soka Utami, nomor absen 6. Yang kedua, Rai Ayu Santika Puspadewi, nomor absen 21. Yang ketiga, Nikadek Sintaris Payanti, nomor absen 27. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua mengenai bunyi hukum permintaan dan penawaran. Yang ketiga mengenai faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, dan yang keempat mengenai harga pasar dalam permintaan dan penawaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian permintaan dan penawaran. Kita mulai dari permintaan, di mana permintaan merupakan suatu keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Permintaan juga dapat dikatakan sebagai sejumlah barang yang akan dibeli atau diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Masyarakat selaku konsumen tentunya akan membeli barang atau jasa keperluannya di pasar. Nah, keadaan ini mengandaikan bahwa barang atau jasa tersebut memiliki tingkat harga tertentu. Ada berbagai macam harga di pasar yang selanjutnya mengandaikan bahwa terdapat kondisi-kondisi yang mempengaruhi harga barang tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai penawaran. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen ke konsumen pada setiap tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Atau secara singkat, penawaran dapat dikatakan sebagai jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai hukum permintaan dan penawaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum permintaan. Nah, dalam hukum permintaan dijelaskan bahwa sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Nah, hukum permintaan pada hakikatnya menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan akan barang tersebut. Tapi sebaliknya, jika semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin sedikit permintaan pada barang tersebut. Mengapa seperti itu? Hal ini disebabkan karena dengan kenaikan harga akan menyebabkan para pembeli mencari barang lain sebagai pengganti dari barang yang mengalami kenaikan harga tersebut. Sebaliknya, apabila harga barang itu turun, maka pembeli akan mengurangi pembelian terhadap barang pengganti yang sama jenisnya dan akan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga tersebut. Nah, selanjutnya, kenaikan harga akan menyebabkan pendapatan real para pembeli berkurang. Dengan pendapatan yang berkurang tersebut, memaksa para pembeli untuk mengurangi pembeliannya terhadap berbagai jenis barang dan terutama barang yang mengalami kenaikan harga. Dan selanjutnya di sini terdapat gambar kurva permintaan, di mana kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Nah, kurva ini mempunyai gradien atau kemiringan atau slope negatif. Artinya, slope pada kurva ini ialah menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan ialah berbanding terbalik. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya selaku pembicara kedua akan mulai menyampaikan materi. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai hukum penawaran. Jadi, hukum penawaran merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan mengenai sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, dalam hukum ini prinsipnya adalah bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya itu tinggi, dan juga bagaimana pula keinginan penjual untuk menawarkan barangnya apabila harga barang tersebut rendah. Nah, hukum penawaran ini menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Nah, sebaliknya, semakin rendah suatu barang, maka akan semakin sedikit pula barang yang ditawarkan.
Nah, seperti yang teman-teman bisa langsung lihat di slide sudah tertera kurva penawaran. Jadi kurva penawaran ini merupakan sebuah garis yang menghubungkan berbagai jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai variasi harga. Nah, dapat juga didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan hubungan antara nilai harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan atau dijual. Nah, menurut hukum penawaran sendiri, kurva penawaran ini itu selalu miring dari kiri bawah ke kanan atas, yang artinya ketika harga barang tersebut naik, maka produsen akan memasarkan lebih banyak barang. Nah, kurva ini adalah kebalikan dari kurva permintaan. Jadi jika suatu harga barang tersebut naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Kurva ini memiliki gradien ataupun kemiringan, atau bisa dikatakan memiliki slope yang positif. Artinya slope ini itu akan berjalan naik ke pojok kanan atas dari pojok kiri bawah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan. Jadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan, diantaranya distribusi pendapatan, usaha produsen dalam meningkatkan penjualan, harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, selera konsumen, perkiraan harga yang akan datang, dan juga jumlah penduduk. Untuk yang pertama yaitu mengenai distribusi pendapatan. Jadi dalam hal ini besar kecilnya sebuah pendapatan akan sangat menentukan jumlah permintaan yang terjadi. Apabila pendapatan yang diperoleh tinggi, maka permintaan akan barang dan jasa juga akan semakin meningkat sehingga kurva akan bergeser ke kanan. Namun sebaliknya, jika pendapatan turun, maka kemampuan untuk membeli barang juga akan ikut menurun dan juga kurva akan bergeser ke arah kiri. Untuk faktor yang kedua yaitu ada usaha produsen dalam meningkatkan penjualan. Jadi produsen dalam melakukan promosinya bisa dengan cara memasang spanduk-spanduk atau melakukan promosi melalui media sosial. Produsen juga dapat mengembangkan strategi penjualan yang nantinya dapat memikat para konsumen agar tertarik untuk membeli barang mereka. Selanjutnya ada faktor harga barang itu sendiri. Jadi penentuan harga bagi suatu barang akan berpengaruh pada banyaknya permintaan. Semakin murah harga barang tersebut, maka semakin banyak minat dari konsumen pada barang tersebut. Hal tersebut juga akan berlaku sebaliknya. Nah, masyarakat pasti akan berusaha untuk mencari harga terendah meskipun hanya berbeda sedikit dari harga barang sejenisnya. Selanjutnya faktor keempat ada harga barang lain yang terkait. Jadi dalam hal ini ada dua macam barang, yaitu barang yang bersifat substitusi atau pengganti dan ada barang yang bersifat komplementer atau pelengkap. Jadi barang yang bersifat substitusi itu apabila harga dari barang substitusi ini lebih murah, maka orang akan beralih pada barang substitusi tersebut. Namun apabila harga barang substitusi ini lagi naik, maka orang akan tetap menggunakan barang yang semula. Sementara untuk barang pelengkap atau komplementer merupakan barang yang nantinya akan melengkapi barang dari barang utama tersebut. Misalnya kita memiliki sepeda motor, barang komplementernya tentunya bensin. Nah, apabila harga bensin naik, maka kedepannya orang akan cenderung untuk membeli permintaan seseorang untuk membeli sepeda motor itu akan cenderung menurun, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu ada selera konsumen. Jadi selera konsumen terhadap barang dan jasa itu dapat mempengaruhi jumlah barang permintaan yang diminta. Jika selera konsumen terhadap barang tertentu meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan semakin meningkat. Dan faktor selanjutnya yaitu perkiraan harga barang yang akan datang. Nah, apabila konsumen memperkirakan bahwa harga barang akan naik, maka konsumen cenderung akan menambah jumlah barang yang dibeli karena nantinya dikhawatirkan harga barang tersebut akan semakin mahal. Untuk yang terakhir yaitu ada jumlah penduduk. Jadi pertambahan penduduk akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika jumlah penduduk dalam suatu wilayah bertambah banyak, maka barang yang diminta juga akan semakin meningkat. Baik, berikutnya saya akan melanjutkan materi mengenai faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Nah, apabila harga barang itu meningkat, maka barang yang ditawarkan tersebut akan meningkat juga. Begitupun sebaliknya, apabila harga barang tersebut menurun, maka barang yang ditawarkan akan menurun. Yang kedua yaitu harga dari barang pengganti. Nah, apabila harga barang pengganti ini meningkat, maka penjual ini akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Di mana penjual ini kan berharap konsumen ini akan beralih dari barang pengganti ke barang lain yang ditawarkan dengan harga yang lebih rendah. Contohnya ini adalah apabila harga kopi ini meningkat, maka harga pengganti dari kopi ini yaitu teh itu akan menjadi rendah, sehingga penjual ini akan
lebih banyak menjual tehnya ketimbang kopi. Yang ketiga yaitu biaya produksi. Nah, biaya produksi ini kan berkaitan dengan biaya-biaya yang digunakan dalam proses produksi. Nah, apabila biaya-biaya produksi ini meningkat, maka jumlah harga barang yang diproduksi ini pun akan meningkat, sehingga jumlah penawaran barang yang akan ditawarkan itu akan meningkat juga. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi. Dengan adanya mesin-mesin yang canggih, ini akan menekan dari biaya produksi, sehingga produsen ini akan dapat memproduksi barang ini dengan jumlah yang lebih banyak, sehingga penawarannya pun akan menjadi lebih meningkat. Yang kelima yaitu pajak. Nah, apabila barang tersebut dikenakan pajak, maka harga barang tersebut akan menjadi tinggi, sehingga permintaan akan barang tersebut akan menjadi lebih rendah. Penawarannya juga akan menjadi lebih rendah. Yang kelima yaitu tujuan perusahaan. Dalam praktiknya perusahaan tersebut ada yang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang memang takut mengambil risiko. Ini akan apabila penawarannya rendah, perusahaan tersebut tidak akan memproduksi barang dengan jumlah yang besar. Namun ada pula perusahaan yang memang tetap memaksimumkan jumlah produksinya, di mana perbedaan tujuan itulah yang akan menimbulkan efek yang berbeda terhadap penentuan dari jumlah produksi suatu perusahaan. Baik, di sini berikutnya yaitu materi mengenai harga pasar dalam permintaan dan penawaran. Nah, harga dari suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari barang tersebut. Nah, inilah yang secara umum kita sebut dengan pasar, di mana keadaan suatu pasar yang dikatakan dalam keadaan keseimbangan atau equilibrium itu apabila jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu ini adalah sama dengan jumlah permintaan pada harga tertentu pula, sehingga harga suatu barang dengan jumlah yang diperjualbelikan itu dapat ditentukan dengan melihat dari keadaan keseimbangan dalam suatu pasar. Adapun cara untuk mengetahui dari titik keseimbangan ini dapat dilakukan dengan menggunakan angka ataupun kurva dari permintaan dan penawaran. Nah, adapun kurva dari permintaan dan penawaran ini telah ditampilkan pada slide, di mana kurva D ini menggambarkan dari permintaan dari barang X, sedangkan kurva S ini menggambarkan dari penawaran barang X. Nah, di mana pada harga 5.000 ini kurva penawaran ini akan berada di sebelah kanan kurva permintaan. Ini artinya penawaran ini melebihi daripada permintaan. Nah, keadaan ini cenderung tidak stabil dan harga akan mengalami penurunan. Hal ini akan terjadi sebaliknya ketika harga berada di 1.000. Adapun keadaan yang terjadi ini akan terjadi sebaliknya. Nah, kurva permintaan di sebelah kanan kurva dari penawaran ini, yang artinya permintaan ini melebihi daripada penawaran, di mana keadaan ini pun cenderung tidak stabil dan harga ini akan mengalami kenaikan. Namun, ketika harga barang X itu adalah 3.000, kurva permintaan dan penawaran saling berpotongan, yaitu pada titik E, di mana perpotongan ini antara permintaan dan penawaran ini berarti permintaan sama dengan penawaran, sehingga keadaan keseimbangan atau equilibrium ini terjadi pada harga tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih.